kebetulan gue dulu anak FKIP, jadi suka berbagi ilmu. Dulu ngasih tutorial bahasa Inggris gitu-gitu. Jadi dia memang berat. Untuk saat ini motor saya udah kejual 4. Memang kita nggak percaya bahwa untuk mengurangi kejahatan adalah kurangilah orang lapar. Inilah saatnya kita menggali ilmu dari Mas Alit Susanto. Ya ampun. Ini kita kayak resmi banget duduknya, ini kayak talk show di TV gitu ya. Mas Alit, Ya. Mas Alit ini lebih nyaman disebut apa ya? Seorang custom builder, motorcycle builder, atau vlogger, atau apa Mas Alit? Lebih enaknya apa? Jadi kalau pekerjaan reguler dan awal merintis karir tuh gue sebenarnya penulis. Waduh, stensilan? Ya ampun, ya seangkatan Freddy S lah ya. Iya. Berarti ada Om Bram sama Tante Rosi ya? Yoi, apa lo? Yang ketawa? Yo. Wah, paham banget. Kolektor ya? Aku baru saja pindah ke ibu kota. Satu-satunya novel yang lengket ya itu doang. Nggak perlu gini ya buka halaman. Oh iya, aduh. Apa ini? Aku di mana? Aku siapa? Lebih suka disebut apa? Masih sejauh ini masih lebih senang disebut penulis sih, karena memang itu dimana gue berawal dalam karir, terus sampai sekarang juga masih nulis. Kalau dunia otomotif ini lebih ke hobi sebenarnya Kang, hobi yang kebetulan akhirnya bisa menghasilkan juga gitu. Penulis terakhir apa? Film atau sinetron? Terakhir iklan, karena di sini gue juga ada bisnis PH Production House TVC. Kalau film juga ada beberapa sama Star Vision yang Star Visionnya Pak Parwes. Chan Ya. Parwes Pak Chan, Servia. ya. Pak Kaputi. Assalamualaikum Pak Parwes. Waalaikumsalam. Baik banget tuh orang. Wah. Kemarin ngobrol katanya, Lid saya mau pensiun, enaknya main motor apa ya? Gue bilang. Itu orang nggak pernah tua, nggak pernah capek, ngerokoknya kuat. Benson ya rokoknya kalau nggak salah. Betul, waktu itu. betul. Di ruangan Tapi dia tuh asbaknya 2. Iya, itu orang tuh sehat banget. Sehat banget. Sehat selalu Chan Parwes Servia. Amin. Lalu? Nah, jadi sekarang tuh gua kan memang aktif di YouTube Kang. Ya. Sebenarnya dari 2013 waktu itu. YouTuber berarti ya? Iya. 2013. 2013. Anjir, tahun 2013. Belum banyak yang main YouTube waktu itu. Sampai 2015 itu baru aku konsisten ngomongin otomotif, karena sebelum itu aku belum. Apa aja dulu tuh sebelum? Wah, macem-macem Kang, ngasih tips nulis, cara nulis skenario pakai Final Draft gitu-gitulah. Pokoknya apa yang, karena kebetulan gua dulu anak FKIP, jadi suka berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Dulu ngasih tutorial bahasa Inggris gitu-gitu. Serius? Iya beneran, ada namanya judulnya Englit, Easy English with Alit. Jadi kayak sebenarnya itu proyek skripsi gua waktu itu, jadi ngajarin orang secara online, cuman kata dosen, susah, itu belum ada referensinya. Ya udah saya praktekin aja dulu. Sekarang di masa pandemi kepake, ya banyak yang nonton. Oh, dulu sebelum ada pelajaran online lu udah duluan ya? Betul, sekarang dipakai adik-adik angkatan untuk ngajar akhirnya. Nah, itu dari profesi, dari hobi. Apakah ini hobi yang menjadikan profesi atau gimana Mas Alit? Iya, mau nggak mau akhirnya jadi profesi ya kan. Kalau kita ngomongin YouTube itu kan ada 3 hal yang perlu, konsistensi, dedikasi, determinasi. Oke, apa tuh? Artinya apa tuh? Agak susah dicerna sama gue nih. Karena saat kita bikin udah komit nih bikin konten di YouTube. Dari pengalaman saya ya, maksudnya saya udah ngajakin semua teman dekat saya untuk bikin konten, termasuk Kang Ferry ya, dan teman-teman lain. Nah, biasanya mereka gagal di konsistensi. Bosanan. Betul. Mentok ide, terus yang kedua dedikasi waktunya kurang. Padahal kan kalau kita atur jadwal dengan benar itu enak. Seminggu kita syuting sehari aja nih untuk 2 video.
hari besoknya buat edit, sisanya 5 hari bisa untuk kegiatan lain. Sebenarnya bisa. Dengerin, ini mah Ferry Mariadi Cuano. 3 bulan sekali. Gimana mau maju Mas Ali? Syuting 3 bulan sekali langsung 50 video ya bagus itu. Dia nih sponsor udah nyampe duluan. Sponsor yang nyamperin. Ya Allah. Kita, ya Allah, Mas Ali. Tapi emang minta-minta loh. Tapi emang gini, banyak teman-teman yang mulai YouTube itu salah waktu ngelihatnya adalah, wih Alit gara-gara main YouTube dapat motor BMW, dapat motor Honda, dapat motor ini. Nah mereka salah mulainya dari situ. Kenapa? Jangan dari situ, karena begitu udah usaha nih 3 bulan, 6 bulan nggak ada hasil akhirnya nyerah. Kalau saya dari dulu memang pengen waktu bikin konten itu adalah mendokumentasikan hobi saya di usia muda, touring kemana. Jadi kelak kalau ada cucu itu, kalau ada cerita. Ya nggak kayak kakek zaman sekarang. Kakek itu dulu gini-gini lah. Kalau ada videonya kan jelas. Tonton tuh kakek dulu gitu. Jadi masalah nanti ada rezekinya, ada duitnya ya itu bonus lah gitu. Tapi seenggaknya gue ninggalin legacy untuk keturunan kelak bahwa ini masa muda gue dokumentasiin secara baik. Kalian bisa tonton kapanpun itu. Untuk anak cucu nanti. Ya itulah kenapa saya juga nulis. Kenapa saya suka nulis novel dulu. Sebenarnya novel saya mostly pengalaman pribadi. Karena saya percaya, saya dari kecil nggak ada bokap ya. Jadi nggak pernah bisa cerita ke bokap gitu. Nah gue pengen kalau nanti suatu saat gue meninggal atau apapun, cerita gue tetap bisa lanjut terus. Kadang kalau kita mati kita udah bisa ngomong. Tapi kalau kita tulis, kita dokumentasikan kan mereka masih bisa ngomong tuh. Karya-karyanya. Sekali ya. Saya nggak nyangka kalau sedalam itu ilmunya Mas Ali gitu. Saya suka dalam Kang memang kata orang-orang. Ini gua angkat-angkat lah padahal dia sendiri yang ngejatuhin. Mas Ali ini sendiri saya baru mengenal itu pada saat saya lagi touring motorbike waktu itu. Iya. Gua ngeliat, ini siapa nih, serem amat nih kan. Mana-mana bawa ransel isinya ada kamera, ada laptop, drone. Gila loh. Drone yang segede-gede gini, dia main wah. Terus gue pertama respect sama dia itu pada saat gue lupa deh lagi mau kemana, lu pakai motor yang CRF itu, pas tikungan jatuh. Lombok. Brak gitu. Oh di Lombok itu ya. Gara-gara David pas nanjak nikung netral giginya. Jadi gue buang diri aja daripada nabrak. Dia ngejatuhin diri, gue bilang, wah Mas Ali jatuh begitu. Dia cuma ketawa-ketawa doang. Lanjut. Wah ini YouTuber gila nih orang, gue bilang. Ini makanya. Nah itu tadi sebenarnya contoh dari determinasi kan. Determinasi itu apa? Dan dedikasi itu. Bahwa saat kita melakukan sesuatu harus totalitas. Lu mau jadi YouTuber ya, jangan males untuk bawa kamera, bawa alat, bawa apapun. Di saat yang lain habis ngetrip nih, perjalanan jauh 100 kilo, oke break dulu. Saat yang lain break tidur atau ngapain, kita ngambil gambar. Gila. Jadi ini nih, waktu istirahat ya pas udah di hotel aja gitu. Kita touring kemana, ke NTT, kemana, ke balik ke Lombok. Dia nggak bawa tim loh. Nggak bawa tim. Yang lain, nih gua aja nih syuting cuma gini doang, tim gua 62 orang. Bagus, menghidupi banyak orang. Ada orang tepuk tangan, ada yang megangin anduk. 62 orang, dia nggak bawa tim. One man band gua. Jadi memang nge-shoot sendiri, ngedit sendiri. Lu pernah sekolah ngedesain motor? Atau belajar-belajar? Enggak, lebih ke... Jadi kalau dibilang builder tuh lebih tepatnya malah Ateng ya builder. Karena kalau gua tuh lebih ke bagaimana... Kalau Ateng kan orangnya teknis. Katro Garage? Katros ya. Dia kan orangnya teknis banget. Nah sedangkan gue udah biasa di dunia marketing karena kebetulan dulu gue pernah di agensi. Jadi gue lebih banyak berkolaborasi sama Ateng tuh how to menyampaikan karya lu ke masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah. Mengenalkan bengkel dan karya-karya kita sehingga bisa diterima orang. Biar nggak terlalu idealis karena zaman sekarang idealis itu bikin kita kritis hidupnya. Dompetnya kritis, Mas. Iya, itu bener banget. Gue pernah ngeliat motor BMW lu itu kalau nggak salah GS. 310 ya? 310R ada, GS ada. Bukan, yang merah. Ya, abu-abu itu GS. GS ya. Itu lu ide dari mana bentuknya seperti itu? Idenya ya dari lu ganti ban tahu depan belakang. Apa enak pakai kayak gitu? Ngomongin enak sih nggak enak ya. Kalau kata di novelnya Eka Kurniawan itu cantik itu luka. Jadi kalau lu mau bikin hal yang cantik, kendaraan yang cantik pasti ada yang dikorbanin, yaitu kenyamanan itu pasti. Cuman kalau ngomongin tuh motor sebenarnya inspirasinya lebih ke motor adventure yang beneran aja karena GS dari sananya gua bilang kurang garang, kurang
berotot. Karena kekurangan dari motor itu udah terlalu langsing, Kang. Makanya saya tambahin crash bar, saya ganti peleknya lebih lebar. Iya benar. Untuk menutupi kekurangan dari motor itu. Sedangkan untuk yang G310R itu gue jadiin trail, kenapa? Karena gue nggak suka motor nunduk. Bongkok. G310R kan sebenarnya agak bongkok. Nah, kembali lagi kalau kita bangun motor ya sesuai dengan karakter kita gitu. Jadi waktu itu langsung gue desain motornya gue jadiin trail aja lah biar duduknya enak gitu. Kan udah ada GS. R itu sebelum GS. Iya, maksudnya ngapain lu? Oh, dapat R sebelum GS. Udah dapat GS tapi lu siksa juga ya. Iya, betul. Keren banget, ya nggak pernah habis. Tapi lu pernah nggak sih ide lu mentok pada saat lu mau berkarya bikin motor atau ngedandanin motor? Ide mentok pasti ada, cuman yang penting dalam hal apapun, dalam kita berkarya, entah itu bikin video, entah itu nulis, entah itu tadi mau bangun motor, paling penting adalah jangan malas nyari referensi. Kita suka bikin video ya kita sering nonton video orang, kita mau nulis kita harus sering baca. Bukan copycat ya? Bukan copycat. Tapi mencari referensi aja. Copycat itu adalah saat satu referensi dipakai dan langsung diaplikasikan. Betul. Tapi kalau kita punya banyak referensi, kita ambil plus, jadi satu hal baru. Pernah ada komplain nggak dari customer motor? Kalau yang di sini alhamdulillah belum ada, aman-aman aja. Karena yang di mana pernah ada? bengkel yang udah gue tinggalin dulu. Oh pernah ada juga? Pernah, awal-awal ngerintis YouTube sama bengkel itu sih dulu. Karena apa biasanya kalau gitu? Emang nggak puas apa gimana? Molor pengerjaannya. Oh, pengerjaan. Nah, belajar dari situ akhirnya gue belajar tentang manajemen bengkel. Lebih baik tidak menerima customer di saat memang antrian udah full, atau customer dialihkan di sekian bulan berikutnya aja kalau mereka mau nunggu gitu. Jadi customer bengkel itu kayak motor ya? Iya. Kalau mau syukur ngantri syukur, enggak ya udah nggak apa-apa cari yang lain aja gitu. Iya, daripada kita ngecewain karena 1000 karya bagus bisa hilang dari satu review jelek kan. Itu hampir sama kasusnya dengan saya muka Ateng. Ateng Katros kan gila, customer ngantrinya luar biasa. Ya emang, itu memang cara kerjanya Katros kayak gitu. Jadi memang kita kasih tahu 4 bulan nih antrinya nih kalau mau. Iya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah dulu ada kejadian gitu 4 bulan nih. Wah nggak mau mas. Akhirnya dia bawa ke bengkel lain, kita nggak tahu ya bengkel mana. Habis itu 4 bulan kemudian dia bilang datang lagi. Karena di sana nggak puas. Karena di sana belum dikerjain juga. Terus gue bilang ya kalau mau antri lagi 4 bulan gitu. Tapi kalau dihitung-hitung berarti YouTube waktu jadi YouTuber itu 2013 ya? 2013. Otomotifnya 2015, Kang. 2015. Mau jadi YouTuber atau ngebengkel? Kalau gue sih lebih ke dunia kreatif aja. Berarti jadi YouTuber dong? YouTuber dan nulis sih, iya. Jadi tapi sekarang lagi belajar bisnis. Jadi maunya apa? Pengennya semua sih apa aja yang jadi. Soalnya ya, ini kita ke Jalan Abdul Majid ini, bengkel AMPM ini ada bar, ada kafe, ada bengkel, ada tempat nongkrong, dan nanti akan ada di belakang ada kolam renang segala ya? Iya, ada full party. Ada PH juga. Ada PH, ada cuci sepatu, dan ada salon. Ada salon. Salon cewek tapi. Jadi maunya apa coba? Biar balance, karena EMPM yang dulu tuh cowok banget, isinya yang nongkrong anak-anak naik motor CC gede, tatoan, semua orang mau mampir takut. Jadi sekarang kita kasih tempat yang fun untuk cewek juga, jadi cewek bisa masuk. Apaan cewek juga tatoan semua begitu, rambut warna-warni, tatoan. Ya namanya juga serem-serem juga. Cantik ah. Nah, tapi selera saya itu. Ini yang tapi unik loh, ini tempat ini belum direnovasi ya nanti? Belum, kita baru mulai pindah masa pandemi dan kemarin berat gitu. Nah, berbicara soal masa pandemi, apakah ada pengaruhnya dengan pendapatan atau pemasukan lo sebagai YouTuber, bengkeler, dan bengkeler? juga Sangat. Kalau kita ngomongin jadi dari YouTuber dulu dah, otomatis iklan kemarin berhenti semua dulu. Semua brand kayak nyelamatin duitnya, duit marketing dialihin untuk gaji karyawan dulu gitu-gitu kan. Akhirnya endorsement agak tersendat di awal-awal pandemi, tapi sekarang sih udah endorsement buat YouTube. Oke. Terus yang kedua untuk tempat usaha F&B juga pasti, karena kemarin nggak boleh buka sama sekali kan. Oke. Jadi sekarang sudah boleh ya? Sekarang udah boleh dengan protokol ketat. Nah terus sebagai penulis juga mandek karena film nggak ada yang jalan kan. Iya. Nggak, bioskop belum buka. Jadi dia memang berat. Untuk saat ini motor saya udah kejual 4. Wow.
Wow, demi menyelamatkan para karyawan yang juga bertahan hidup di sini. Betul, kita ada 35 karyawan dan memang kita nggak mau ada kebijakan layoff maupun pecat karena di kondisi kayak sekarang nyari kerja itu susah pasti. Yang kedua, kita percaya bahwa untuk mengurangi kejahatan adalah kurangilah orang lapar. Jadi tetap aja kasih orang-orang yang bisa kita kasih makan aja. That's why ada yang kemarin ada yang berteriak, banyak yang berteriak di Instagram, nggak usah razia masker. Razialah orang udah pada makan atau belum. Betul, itu lebih penting kayaknya karena orang lapar lebih gampang sakit. Covid bangsa. Sat. Untuk menutup pembicaraan kita pada sore hari ini, waduh, Mas Alit berikan wejangan-wejangan untuk para pemuda yang di luar sana yang ingin menjadi seperti Mas Alit, muda, berprestasi, belum berkeluarga, berarti kan masih belum ada tanggung jawab lebih luas lagi. Tapi bisnisnya juga maju. Wah, Amin. Brewok makin panjang. Banyak. Mas Alit, berikan wejangan. Waduh, gue takut nih diminta gini-ginian, gue siapa? Oh, lu Mas Alit Susanto. Yang gue percaya sih dari dulu bahwa investasi paling berharga itu adalah usia muda. Karena di usia itu kita belum punya tanggung jawab yang gede, belum punya kita masih nanggung perut sendiri. Ya. Jadi jangan takut gagal di situ karena segagal-gagalnya kita yang lapar kita sendiri. Kalau masih ada orang tua masih dibantu orang tua. Ya. Jadi silakan lakukan apapun lonjakan karir yang menurut kalian paling beresiko, jangan pernah takut. Gagal itu wajar, tapi nggak mencoba itu baru kurang ajar. Wah, gagal itu wajar, nggak mencoba itu baru kurang ajar. Iya. Kalau kurang putih, marketing saya. Kena lagi. Oke Mas Alit, terima kasih. Hatur nuhun pisan Kang Beri ya. Terima kasih saya sudah diizinkan main ke sini ke Selalu Jangan silakan. lupa main ke AMPM ini di Jalan Abdul Majid nomor 45A. Jakarta Selatan. Betul. Ya. Jangan lupa selalu ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Iya. Jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.